pagi, perkenalkan nama saya Mitalia, program studi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdarahan postpartum dan penjahitan. Jadi, perdarahan postpartum itu adalah perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir, di mana perdarahan tersebut lebih dari batas normal 500 cc atau lebih yang keluar dari vagina seorang ibu yang melahirkan. Terus perdarahan postpartum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perdarahan pasca persalinan dini atau perdarahan postpartum primer. Perdarahan postpartum primer itu terjadi dalam 24 jam pertama, dan yang kedua perdarahan masa nipas atau perdarahan persalinan sekunder yang terjadi itu biasanya terjadi setelah 24 jam pertama. Kemudian apa saja sih penyebab dari perdarahan postpartum tersebut? Yang pertama, atonia uteri atau hilangnya tonus otot rahim sehingga tidak bisa berkontraksi dan menekan pembuluh darah. Dan yang kedua, retensio plasenta. Plasenta yang belum lahir dalam setengah jam setelah bayi lahir. Kemudian yang ketiga, plasenta restan. Plasenta restan itu setelah plasenta yang sudah terlepas tetapi belum keluar dari vagina seorang ibu, jadi itu bisa menyebabkan perdarahan yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, laserasi jalan lahir atau robekan pada jalan lahir. Nah, robekan pada jalan lahir itu adalah trauma yang diakibatkan oleh kelahiran bayi yang terjadi pada serviks, vagina, atau perineum. Biasanya itu diakibatkan oleh bayi lahir besar atau mikrosomia. Dan yang kelima, kelainan bekuan darah, misalnya itu kekurangan enzim trombin pada seorang ibu. Terus apa saja sih penanganan perdarahan postpartum tersebut? Yang pertama itu pijat rahim jika rahim tidak bisa berkontraksi dengan baik. Yang kedua, pemberian oksitosin guna merangsang kontraksi dan menghentikan perdarahan. Yang ketiga, pemasangan kateter untuk memberikan tekanan pada pembuluh darah yang terbuka dalam rahim seorang ibu. Terus yang keempat, pengeluaran plasenta secara manual atau bisa disebut itu dengan manual plasenta. Kemudian yang kelima, kuretase. Di kuretase itu biasanya sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam rahim seorang ibu supaya tidak mengakibatkan perdarahan yang banyak dan tidak mengakibatkan infeksi pada rahim seorang ibu. Dan yang keenam itu tindakan operasi. Sebelum kita lakukan penjahitan, kita lihat terlebih dahulu dengan jelas batas luka episiotomi atau laserasi. Melakukan penjahitan pertama di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Kemudian mengikat jahitan pertama dengan simpul mati dan memotong ujung benang yang bebas. Cara melakukan penyimpulan pada jahitan perineum adalah yang pertama kita buat simpul, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk simpul yang selanjutnya kita akan lakukan tarikan ke arah yang berlawanan. Jadi kalau yang pertama dari bawah, berarti yang berikutnya adalah ke atas. Setelah kita simpul dan kita potong, kita lanjutkan menjahit ya, mulai dari mukosa vagina menggunakan jahit jelucur hingga tepat berada di lingkaran himen. Kemudian di lingkaran himen ini kita simpul dan menyisakan sedikit dari benang. Setelah kita sampai di lingkaran himen, kemudian kita akan simpul di situ dan kita akan lanjutkan pada mukosa vagina ya, kemudian sehingga kita akan lanjutkan ke bagian perineum.
himen hingga menembus luka robekan bagian perineum. Kemudian kita lanjutkan jahitan dengan teknik jelucut pada luka robekan perineum sampai ke bawah luka perineum. Setelah sampai di luka robekan perineum di bagian bawah, kita jahit secara simetris dari kanan kiri hingga tepat di luka lingkaran himen yang kita sisakan hilang sedikit tadi ya. Setelah jahitan subkutis kita sampai pada lingkaran himen yang kita simpul mati dengan sisa yang tadi kita sisakan. Kemudian kita potong dan kita sisakan kurang lebih 1 cm. Kemudian dengan jari telunjuk kita masukkan rektum dan meraba dinding atas rektum, memastikan bahwasanya jahitan sudah berlangsung baik. Langkah selanjutnya adalah menekuk kontaminasi sarung tangan, mencuci tangan dan mengeringkan, kemudian menasihati ibu tentang cara perawatan perineum, menjadwalkan kunjungan ulang